Selamat malam. Ini yang di studio kabarnya baik ya? Yang di rumah apa kabar? Atau mungkin lagi di rumah teman, lagi di kantor, mungkin nyalain TV, bos sudah pulang. Selamat malam, terima kasih sudah mau nonton acara ini selama 1 jam ke depan. Ini tamunya seru-seru banget malam hari ini. Kita ini beruntung sekali ya hidup di zaman sekarang di mana semuanya jadi lebih mudah dengan adanya internet. Tapi yang paling penting dari semua ini menurut saya adalah dengan cepatnya kemajuan teknologi ya, jangan sampai lebih maju teknologi daripada kita. Jadi artinya kita harus lebih pinter juga, benar nggak? Iya, jangan sampai kita nggak pinter, nggak cerdas dalam menggunakan teknologi sehingga digunakan untuk hal-hal yang salah. Nah ini ada satu komunitas ya online atau satu website, satu situs yang katanya mereka adalah yang terbesar. Ini mereka sebutannya the largest Indonesian community. Kaskus, sudah pernah dengar Kaskus? Pasti ya, saya pernah berapa kali mau ada sepeda waktu itu saya udah nggak pakai lagi, teman saya bilang, lu kan bisa jual di Kaskus atau gue nyari ini, lu bisa cari di Kaskus, semuanya Kaskus ini, Kaskus itu. Sekarang saya mau undang orang-orang yang berada di belakang Kaskus, Ken dan Andrew. Hai Ken. Halo. Selamat malam. Selamat datang di Sarasean. Hai Andrew, selamat malam. Silakan duduk, silakan duduk. Ini silakan diminum, ini ada permen juga. Terima kasih. Oke, Ken, dari tahun 99 ada Kaskus ya? Iya. Sudah berdiri ya, 99. Itu boleh cerita singkat aja itu gimana awalnya sampai ada Kaskus sampai akhirnya bisa jadi the largest community di sebenarnya, Indonesian community. Ya, sebenarnya awalnya itu itu tugas sekolah ya. Kita mulai dari iseng-iseng dan itu kan kita waktu itu boleh dibilang anak rantau. Kita ke Amerika, nggak punya teman, jadi ya kesepian. Zaman dulu kan internet belum booming ya. Kalau mau kontak ke teman masih pakai telepon, pakai calling card segala macam. Itu mahal banget. Nah, tahun 99 internet udah mulai orang banyak yang pakai. Nah, akhirnya kita dibikin satu website yang tujuannya untuk saling sharing informasi. Jadi sesama mahasiswa di luar negeri bisa saling komunikasi. Tadi untuk mahasiswa Indonesia maksudnya, ya, mahasiswa Indonesia di luar negeri. Iya, orang Indo yang ada di luar negeri gitu lah, yang lagi sekolah gitu. Terus? Akhirnya akhirnya ya dipakai untuk saling update informasi, kemudian dipakai untuk jual beli barang segala macam. Jadi kalau mereka udah lulus di kota A mau ke kota B, mereka jual saya ada jual ranjang nih, mau jual kulkas, microwave. Nah, mereka pakai Kaskus. Untuk alat bantu mereka untuk hal kayak gitu ya. Sampai akhirnya sekarang bisa sudah berani menyebut diri sendiri sebagai the largest Indonesian community. Memang bener. How do you know is the largest? Maksudnya? Saat ini sih kita udah roughly per month itu around 20 juta pengguna yang masuk bolak-balik di Kaskus. Wow. Dan itu saya tahu sih banyak banget yang tadi udah saya ceritain bahwa waktu itu saya sempat mau jual sesuatu udah di Kaskus aja, bisa di Kaskus ini. Awal mulanya beberapa tahun lalu saya dengar soal Kaskus juga karena dari situ. Bang, apa sih Kaskus? Akhirnya saya masuk ke dalam, benar beberapa orang udah sukses gitu ya. Ada ini enggak? Kalau forumnya kan juga bisa dibilang aktif banget. Saya udah tahu ya, kayak kemarin saya sempat ada kasus di forumnya ya. Jadi ada orang yang nge-tag ke saya di Twitter, akhirnya saya ngecek ke dalam, tapi memang itu aktif banget. Nah itu ada penyaringan nggak, ada filterisasi gitu nggak sih untuk forum-forumnya, thread-threadnya gitu? Untuk thread sih kita selama kita nggak ada ya, karena kita mau menganut kita mau menganut sistem freedom of speech gitu ya. Jadi semua yang masuk emang kita nggak filter, tapi ya itu semua kita ada namanya hansip juga ya, ada hansip yang tujuannya itu untuk ada satpamnya, ada satpamnya untuk keliling-keliling, untuk periksa-periksa kalau ada yang nggak benar, kalau ada yang report, ntar kita akan kasih tindakan. Tapi kalau yang memang berhubungannya dengan sara ataupun pornografi dan sebagainya, itu of course kita langsung take down. Langsung take down ya. Oke, karena saya memang sempat masuk situ dan itu sempat mengerikan sekali, ada cerita tentang saya yang kayaknya memang dikarang juga, tapi nggak apa-apa. Akhirnya saya lihat mungkin karena banyak orang yang masuk ke situ juga akhirnya komplain, akhirnya sempat di take out dan itu udah nggak ada lagi. So thank you ya, terima kasih. Jadi itu tadi saya bilang bahwa kita dengan teknologi ini kan cepet banget ya. Kita harus bisa menyiasati, kita harus bisa lebih pinter dari itu. Nah ini aku dengar Ken ini ada buku ya? Oh iya. Nah ceritain dong nih bukunya, coba boleh dikeluarin. Oke, Ken dan Kaskus, cerita sukses di usia muda. Nggak jauh lebih muda dari aku kan? Beda-beda dikit, tipis. Beda-beda. Jadi ini isinya apa nih? Isinya dari awal sampai sekarang gitu ya? Iya, jadi saya sama Andrew kan banyak waktu itu seminar ke kuliah-kuliah dan kita banyak ditanya, oh zaman dulu pas waktu pertama kali buka tuh gimana segala macam. Dan a lot of them mereka pikir tuh kita pas balik ke Indonesia tuh udah langsung tahu semua deh. Wah buka perusahaan jebret, hire orang jebret,
Padahal tuh sebenarnya kita itu waktu dulu confused sebenarnya. Sama-sama nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi kita berdua datang ke Indonesia tuh banyak trial and error, banyak juga halangannya. Yang kita mau kasih lihat bahwa actually nggak beda, banyak between kita juga dengan Sama, yang kalian melalui proses yang sama dengan semua orang Iya. yang baru bikin satu Iya. brand. Tapi sekarang udah bisa dibilang jadi an empire ya. Udah Hopefully gede ya. juga ya. Well, you are known as the Indonesia's youngest CEO. Jago banget. Nah, ini buku bisa jadi inspirasi banget nih untuk anak-anak muda yang lainnya. Jadi you can start doing it yourself. Tapi yang sekarang saya mau kasih lihat adalah testimoni orang-orang tentang Kaskus ini. Karena mereka menyebutnya the largest Indonesian community. Komunitas terbesar di Indonesia ya. Tahu dong. Tahu? Tahu. Iya, tahu. Berita politik, kemudian sport, kemudian juga di forum jual belinya. Jual sama beli barang sih. Entah orang bertransaksi, jual beli, terus ada yang butuh untuk jual sesuatu. Informasi apa? Tentang hobi segala macam, terus penjualan juga. Buka lunch ya. Kalau aku sih ide lunch ya. Kita juga bisa interaksi sama kaskuser yang lain, kemudian juga beritanya biasanya lebih update. Visualisasi untuk barang tersebutnya makin bisa terlihat jelas kalau di Kaskus ya. Karena kita bisa milih gambarnya mau segede gimana. Karena Kaskus lebih banyak, udah lama banget ya dibanding yang lain ya. Si agan-agan itu. Kayak agan aneh, agan gitu ya. Aneh, agan mati. Oh, gitu-gitu lempar cendol dong, dia bilang gitu kan. Pertamax. Bermanfaat sih, kita jadi up to date, jadi nggak ketinggalan informasi gitu. Kita jadi tahu pendapat-pendapat orang lain gitu Dan tentang banyak berita kan itu. usulan-usulannya atau apa Iya. gitu. Sama seperti saya waktu itu ya. Pengen jual sesuatu katanya ke Kaskus aja. Kalian ada tanggapan nggak untuk tadi semua testimoni dari orang-orang? Itu kasar banget kayak ngerti. Endol gan, mantap gan. Nah itu Iya. emang bener bahasa-bahasa jargon di kampus. Itu awalnya dari mana kan kalian kan kamu kan mulainya itu di Amerika waktu sekolah. Kan di sana ngomongnya nggak gan-gan kan ya? Iya. Ini organik sih. Even kita mau try untuk bikin something yang kesannya begitu juga nggak bisa ya. Nggak bisa. It just comes out dari usernya sendiri gitu loh. Itu jadi lahir sendiri aja Iya. gitu ya. Kita lihat yuk kantornya seperti apa. Aku pengen tahu nih, katanya cakep banget. Ada fotonya, boleh kasih lihat nggak fotonya? Foto kantornya. Oh asik. Oh itu ngantor apa main game? Wah. Kantornya anakku suka tuh ke situ. Aku juga mau jadi katanya ibu aku mau jadi Jadi kita Kaskus. kantor kita bilangnya playground sih. Playground. Keren juga ya nih kantornya. Jadi we try our best. Golf. Iya. Bisa Pat-pat. pat-pat. Jadi ini yang ngedesain dari kalian juga nih masukan-masukan Iya, mana nih? kita juga kerjasama waktu itu dengan Raul Renanda ya. Aha. Ya, jadi kita juga ngebayangin waktu itu kita mau kantor kayak gimana ya. Masih muda-muda orangnya ya. Iya, kita maunya yang something feel homey lah anggapannya at the end of the day. Karena kan we spend a lot of time di sana kan. So ya it comes out to be that. Kita gini, pengennya kantor yang homey, yang kayak rumah. Tapi kata orang anak kerja situ lebih asik dari rumah kali, banyak mainan. Di rumahnya nggak ada mainan kayak gitu. Jadi kalian kalau kantornya udah asik kayak gitu, ada tempat nongkrong favorit nggak? Kalian kan masih muda-muda, apa jangan-jangan nongkrongnya di kantor paling hobi? Banyak kan spendnya sih waktu emang di kantor ya, but Ya, kalau nongkrong ya paling ya daerah Kuningan sini kan. Kita kantor dekat Kuningan kan. Oh daerah-daerah sini mumpung juga. macet jadi susah keluar jadi kuning-kuningan aja deh. Ini bukunya baru rilis bulan Juni tahun ini. So this is fresh, masih hangat, masih baru keluar dari percetakan ya. Untuk yang ingin memiliki buku ini silakan jawab pertanyaan saya. Di manakah tempat nongkrong paling favorit untuk Ken dan Andrew ya? Pertanyaannya gampang banget kalau tadi nyimak dari awal sampai detik ini. Dan silakan jawab ke @sarasehan_net. Ada hashtagnya buku Kaskus. Oke, ada pesan-pesan nggak untuk anak-anak muda? Ini yang paling penting sebetulnya Kaskus semua udah tahu. Tapi pesan untuk anak muda deh yang ingin memulai sesuatu supaya bisa jadi besar. Ya.
Sebenarnya sih Satu-satu ya. tujuannya sama sih sama buku ini, which is kan slogannya adalah mau jadi apa lu gitu loh. Intinya tuh among us sebenarnya kita semua tuh tahu mau jadi apa, cuma karena kebetulan temen bilang kayak serunya ini, bagusnya ini, akhirnya ke bawah gitu loh. Oke, banyak bisik-bisikan lain. Iya, mungkin kalau bisa dilupain yang bagian situnya and cobain apa yang emang kita mau, Yang ada di hati. Iya. Oke, Ya. dari Kalau kamu? Dari saya bilang sih, ini kan boleh bilang Kaskus ini sebagai industri kreatif ya. Iya. Industri yang tidak perlu modal yang besar-besar banget. Jadi sebenarnya ini semua orang nih punya bekal sebenarnya untuk membuat satu bisnis yang kreatif. Jadi Oke. ya kalau bisa yang anak-anak muda mulai kreatif lah, kita bikin bentuk Kreativitas itu sesuatu. penting banget. Saya selalu ditanya, Sarah pengen anaknya jadi apa? Terserah dia mau jadi apa, yang penting saya pengen dia jadi orang yang kreatif. Yeah. Kreatif will take you far, Benar. ya. Yap. Oke, Andrew sama Ken, terima kasih banget, inspiratif sekali untuk semuanya yang ada di sini, untuk yang lagi nonton juga. Masih ada tamu yang lain, tamu yang berikutnya ada ngeselin sebetulnya. Aku juga mikir dia mau dipanggil apa enggak ya. Jangan kemana-mana, siapa dia? Tetap di Sarah Sehat. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih.